Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Enetalk. Kali ini saya akan membahas tentang firewall Palo Alto. Jadi saya akan membahas Palo Alto untuk sebagai firewallnya dulu ya. Palo Alto sebagai networknya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya bahas secara bertahap dulu. Jadi Palo Alto ini adalah nama kota di San Francisco, California, Amerika Serikat. Nama Next Generation itu diambil dari nama kota di Amerika Serikat. Jadi dia memiliki kantor pusat perusahaan multinasional cyber security di California, Amerika Serikat, didirikan pada tahun 2005 oleh Nir Zuk. Nah, ini kita kalau bicara Israel atau Amerika, ini ada pro dan kontra nih kalau kita bicara Israel. Jadi Nir Zuk ini adalah seorang berdarah Israel, Amerika. Nir Zuk ini adalah mantan insinyur dari Checkpoint dan NetScreen Technology. Jadi inovasi Palo Alto ini ada API, ada FID, ada User ID, dan ada Content ID. Palo Alto melayani lebih dari 66.000 organisasi, lebih dari 150 negara ya. Jadi Palo Alto ini sudah banyak lah muncul di Gartner-nya pada tahun 2008. Dan mantan eksekutif Google itu Nikesh Arora itu bergabung dengan perusahaan sebagai CEO ya di tahun 2018. Dan ini Palo Alto bisa dibilang sebagai market leadernya di Gartner Magic untuk jaringan firewall 9 kali secara berturut-turut. Nah, ini kita bicara tentang evolution attack. Nah, ini saya buat statistik tentang evolution of attack. Di sini kita lihat ada beberapa statistik dari teknologi informasi security. Jadi di sebelah kiri ini kita lihat ada evolution attack. Jadi kita bisa lihat ya kebocoran data saat ini, di mana teknologi yang sedang booming. Kebocoran data itu merupakan hal-hal yang tidak bisa dihindari lagi. Kalau kita bicara dengan kebocoran data, itu ada banyak perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini kita lihat ada lingkaran ini semakin besar, ini semakin banyak jumlah data yang bocor. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Facebook, ini kita lihat juga bisa jebol juga, bisa bocor juga datanya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada the risk of ransomware ya. Jadi perkembangan ransomware semakin banyak dan semakin terus meningkat. Jadi ransomware ini mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu atau sudah ada yang pernah dengar. Jadi ransomware ini semacam attack yang di encryption ya terhadap data informasi yang ada di endpoint seperti laptop, komputer atau server. Nah, untuk membukanya itu kita perlu membayar ransom. Jadi ransom itu maksudnya uang tebusan. Jadi ransom itu uang tebusan, di mana untuk mendapatkan data kembali kita perlu membayar ransom uang tebusan tersebut. Nah, terakhir itu ada informasi ketika sudah bayar ransom, nah ternyata kita nggak dikasih juga key-nya. Nah, banyak kejadian seperti itu, data yang di-encrypt, seperti kita membayar uang digital, dan itu menjadi serangan-serangan yang banyak muncul belakangan atau akhir-akhir ini. Tentunya adalah motifnya, targetnya itu jelas ya. Targetnya itu adalah motifnya ekonomi atau motifnya ya uang lah gitu. Nah, objektifnya itu kalau dulu tuh kita pernah sering lihat ya attack misalnya defensing di website tertentu. Nah, sekarang itu udah nggak kayak gitu lagi. Jarang kita dengar informasi serangan seperti itu. Biasanya tuh sekarang tuh udah jelas, motifnya tuh udah jelas. Jadi attacking yang targetnya, jadi attack yang memang sudah ada tujuannya. Jadi misalkan yang saya sebutkan sebelumnya itu kondisi keuangan atau mengincar benefit tertentu. Nah, kemudian di sini Palo Alto market leadernya firewall ya. Kalau kita lihat di triparty recognition dari Gartner di tahun 2021, ini saya ambil dari tahun 2021 di bulan November, jadi masih baru ya. Kita lihat di sini di sebelah kanan market leader. Jadi semakin ke kanan itu semakin ini ya, semakin inovasinya atau fitur-fitur baru yang di firewall itu sudah terupdate lah seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sumbu X ke kanan ya, sumbu X ke kanan ini di tahun 2021 bulan Agustus. Ini kita turut mempengaruhi juga untuk teknologi atau inovasi-inovasi yang sudah update ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada completeness of vision ya. Ini yang mempengaruhi itu biasanya itu pada saat ini ya, mempengaruhi jumlah pengguna, terus kemudian instalasi untuk
ability execute dan lain-lain. Itu juga turut mempengaruhi juga. Setidaknya sampai tahun 2021 ini Palo Alto masih jadi pemimpin untuk market leader ya di firewall. Kemudian di sini kita lihat Palo Alto ini sekarang sudah digunakan 95 dari 100. Jadi maksudnya 95 dari 100 perusahaan Fortune yang terdaftar. Jadi sudah menggunakan Palo Alto Network. Nah, Palo Alto juga sudah berani mendeklar bahwa Palo Alto ini adalah perusahaan nomor 1 di bidang keamanan informasi dengan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan saat pandemi ya, saat pandemi corona seperti ini tuh Palo Alto mengakuisisi beberapa merek yang untuk memperluas portofolio di customernya. Nah, ini ada 73.000 customer di 150 negara. Nah, ini yang menarik nih, yang menarik di Palo Alto ini ada Red Outstanding. Nah, Red Outstanding ini maksudnya adalah after sales-nya. Jadi kalau kita bicara security itu kan solusinya dinamis ya. Jadi ngomongin security itu nggak bisa statis. Jadi artinya ketika kita pasang device hari ini, besoknya itu udah merasa aman. Nah, security tidak bisa seperti itu. Jadi bicara security itu harus dinamis dan harus ada update. Nah, Red Outstanding ini untuk after sales-nya. Jadi Palo Alto itu bisa dibilang nih Red Outstanding ini sudah ada after sales ya. Kemudian di sini kita bicara tentang infrastruktur yang ada di Palo Alto. Nah, mungkin dari teman-teman Palo Alto itu tahunya firewall ya. Jadi Palo Alto itu sebenarnya nggak cuma di bidang firewall ya. Di sini ada Strata, ada Prisma, ada Cortex ya. Nah, ini kalau Prisma ini kita bicara bisa dibagi lagi. Ada namanya Prisma Access, ada yang namanya Prisma Public Cloud, ada yang namanya Prisma kalau di Gartner SASE ya, atau VM series. Nah, ini ada banyak, bisa juga untuk Kubernetes seperti itu di cloud ya. Nah, kemudian juga di sini ada Cortex ya, ada Secure the Future ya. Nah, ini yang menarik di sini. Dimana kalau Cortex ini mungkin dari teman-teman yang ingin monitoring network atau infrastruktur di Palo Alto itu bisa digunakan Cortex. Nah, di sini termasuk juga endpoint, proteksi di si endpoint dari Palo Alto yang namanya Cortex EDR. Kemudian di sini ada Palo Alto Network Strata Platform. Nah, ini yang menarik nih. Dimana nih Palo Alto punya fisik ya, punya fisik. Nah, ini yang menarik Palo Alto Network Strata Platform, di mana Palo Alto brand pertama yang memperkenalkan next generation firewall. Jadi bedanya apa sih antara next generation firewall dan dan UTM ya, dan UTM sebenarnya sama aja, itu cuma bahasa marketing. Saya tegaskan di sini hanya bahasa marketing aja. NGFW dan firewall dan UTM itu hanya bahasa marketing aja. Jadi sama aja tujuannya itu. Nah, kemudian Palo Alto ini mempunyai beberapa platform ya. Jadi ada namanya Palo Alto Series, ada namanya VM Series, ada yang namanya Prisma Access, ada namanya CN Series, dan ada juga yang namanya Panorama. Nah, kalau PA Series, ini adalah physical. Jadi dari box yang paling kecil itu biasanya tipenya PA 200 ya. Itu bisa dibuat di rumah atau di ruko, sampai dengan series yang 7000 ya. Biasanya itu ada series yang 7000, itu series yang paling besar, itu biasanya digunakan di traffic backbone seperti di telco atau perusahaan-perusahaan besar, di banking dan lain-lain. Kemudian juga di sini ada namanya VM series. Nah, kalau VM series ini kalau teman-teman di kantor misalkan sudah mengadopsi virtualisasi atau sudah mengadopsi infrastruktur cloud. Nah, tinggal beli aja di marketplace. Itu biasanya tersedia di cloud AWS atau di GCP, itu sudah tersedia. Nah, untuk di Alwin ini belum support ya untuk VM series ini. Kemudian juga ada namanya Prisma Access. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau Gartner itu sebutnya SASE, tapi di sini saya simplified jadi Firewall as a Service ya. Jadi kita nggak perlu beli box. Intinya itu atau punya environment sendiri di cloud. Nah, cloud ini bisa kita sewakan kepada customer. Jadi kita nggak perlu beli box, intinya kayak gitu. Jadi sudah ada di cloud. Biasanya kita bisa beli di marketplace seperti di AWS atau di GCP.
Nah, goalnya itu kalau Prisma Access atau SASE ya, bahasa Gartnernya itu sebut SASE ya. Kalau orang Gartner, kalau di Gartner itu SASE. Nah, itu tujuannya untuk SSL service VPN. Misalkan saat ini kan kita sedang WFA ya. Sedang WFA itu kita membutuhkan remote access yang secure gitu kan. Nah, selain kita bisa remote access, kita bisa juga proteksi di sisi endpoint-nya. Jadi ketika kita remote access atau remote VPN, itu traffic secara traffic itu goalnya itu ke ini dulu, ke trafficnya ke cloud dulu. Nah, setelah ke cloud itu biasanya ada IPsec set to set. Misal kita mau IPsec dari cloudnya si Prisma itu menuju ke on premise. Nah, itu kita bisa pasang set to set. Nah, atau ke cloud ya, ke AWS atau ke GCP. Nah, itu biasanya kita ada koneksi set to set IPsec gitu. Nah, itu biasanya kalau IPsec, nah kalau kita bicara IPsec ya, public ya, itu kan public artinya share ya. Nah, itu mungkin kekurangannya kalau public itu share. Yang namanya share itu kan pasti internet ya, terkait dengan internet. Dimana kalau internet itu kan share itu nggak stabil biasanya, beda dengan list line. Nah, itu mungkin minusnya di Prisma Access yang pernah saya gunakan. Jadi ketika kita connect VPN di Prisma Access, ketika kita udah install Global Protect ya, itu biasanya ada Global Protect di sisi endpoint. Nah, itu otomatis di sisi user itu terproteksi atau terfiltering di sisi cloud. Jadi artinya Palo Alto firewall ya, device ya, yang ada di Palo Alto device itu ada juga di Prisma Access, seperti itu. Kemudian ada yang namanya CN series. Nah, ini kalau kita udah deploy Kubernetes di lingkungan atau sudah desain Kubernetes, nah ini kita bisa deploy CN series ini. Dan yang terakhir di sini ada Panorama. Jadi Panorama ini di sini adalah centralized management. Jadi Panorama bisa manage, bisa monitoring, bisa config. Nah, baik itu di Palo Alto Physical atau di VM atau di Prisma Access gitu. Jadi centralized adanya di Prisma Access. Misal kita ada Palo Alto 5 atau 10. Nah, itu kita membutuhkan Panorama. Jadi kita tinggal config di Panoramanya aja, centralized seperti itu. Nah, ini kemudian ada single pass parallel SP3 ya. Nah, ini yang menarik dari Palo Alto, ini punya arsitektur yang disebut sebagai single pass parallel processing atau disingkat SP3. Jadi ketika traffic datang, itu mesin yang dibuat ini yang dikenalin itu app ID, ada user ID, ada content ID. Nah, itu dia langsung dibelah paketnya secara bersamaan atau secara paralel. Jadi ketika traffic datang, core tadi atau mesin-mesin tadi itu bisa mengenali app ID, user ID, dan content ID secara bersamaan. Nah, benefitnya itu latensinya yang akan digunakan itu rendah ya. Itu bisa perform dari latensinya itu rendah biasanya. Nah, kalau kita ngomongin performance, saya pribadi sebagai engineer berdasarkan pengalaman ya, kalau kita bicara perform itu oke lah, dari Palo Alto ini memang dari secara perform oke lah gitu ya, dibanding dengan kompetitor lain. Kalau kita ngerjain fitur misalkan ya, kalau kita lagi ngejalanin fitur apakah ada perform yang degradation ya? Saya jawab ada, pasti ada. Nah, tapi tidak signifikan. Ada firewall lain ketika fitur diaktifkan itu langsung drop jauh. Itu ada beberapa firewall yang pernah saya coba kerjakan di beberapa customer ya. Kemudian di sini ada threat prevention. Nah, ini terkait dengan lisensi yang ada di Palo Alto ya. Palo Alto ini threat prevention ini dibutuhkan untuk cover dari sisi IPS kan. Palo Alto maksudnya Palo Alto ini nggak pernah masuk ke UTM ya sebenarnya. Jadi Palo Alto dari awal memang sudah dilengkapi dengan threat prevention ini. Nah, di dalamnya ini sudah ada vulnerability, di mana vulnerability itu adalah kerentanan sistem. Setelah di dalam sistem kita bisa block dengan menggunakan threat prevention license-nya tadi. Nah, kemudian untuk brute force, nah ini juga bisa di cover juga di Palo Alto, dan ada virus dan anti spyware ya. Nah, kalau kita ngomongin next generation firewall, spyware ini virus yang lewat jaringan. Jadi kalau jadi ada komunikasi, misalnya user ngirim email nih, di mana email tersebut ada virus. Nah, itu kita bisa blocking di next generation firewall. Termasuk misalnya virus itu sudah masuk ke laptop, sudah masuk sisi endpoint, entah itu laptop kita, entah itu server kita. Nah, itu entah lewat via-nya itu lewat external drive, nah, atau media lain, biasanya ransom ya atau ransomware ya.
itu perlu ngobrol ke servernya. Nah, itu ada komunikasi itu di command and control. Oke. Jadi komunikasi antar agen malware dia butuh komunikasi dengan servernya. Nah, itu bisa di blocking juga. Kemudian di sini ada file identifikasi. Nah, file identifikasi di sini yang tadi virus lewat masking ya, atau disembunyikan dengan format lainnya. Misalnya kita bisa identifikasi dengan file identification juga buat malicious IP. Jadi ini yang umum digunakan. Juga blocking berdasarkan malicious IP, karena memang IP attacker itu biasanya relatif sama, dan satu IP attacker itu akan digunakan untuk waktu yang cukup lama. Jadi satu IP yang sudah terdeteksi attack atau nyerang, nah dia akan nyerang lagi. Dia menggunakan IP yang sama kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan latency threat prevention. Nah, kemudian ini yang terakhir sertifikat Palo Alto ya, PCNSE. Nah, ini adalah network examnya, namanya itu network security engineer. Jadi teman-teman bisa mendapatkan atau bisa ikuti PCNSE ini dengan cara register, baik itu secara online ataupun secara offline, tergantung dari tempat-tempat teman-teman yang ingin ikut exam ya. Kemudian di sini exam numbernya PCNE PAN OS 9. Price atau harganya itu sekitar 160 US dollar ya. Durasinya sekitar 80 menit plus 30 menit dan non English speaker. Kemudian number of questionnya, total pertanyaannya di sini ada 75, passing score 70%, dan sertifikat validity-nya ini 2 tahun ya. Kemudian ada exam topiknya ini sekitar planning, ada deploy and configure, ada operating, ada konfigurasi and troubleshooting, concept core. Nah, ini ada exam topiknya seperti itu. Kemudian juga ada exam formatnya, ini only no drag ya, atau drop, no lab, no sim, etc. Jadi hanya number question 75 soal-soalnya. Oke, jadi seperti itu untuk overview Palo Alto. Tentunya nanti saya akan bahas lagi untuk konfigurasi Palo Alto, bagaimana caranya lab Palo Alto, dan high availability, kemudian gimana caranya filtering, dan itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Demikian yang saya share ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.